Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwal hakimul khabir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tentunya kita sebagai orang beriman sangat mengharapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tidak ada artinya segala yang kita miliki kalau Allah tidak ridho. Seberapa banyak pun kekayaan yang kita miliki, kalau Allah tidak ridho. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, tidak hanya dengan memperbanyak melaksanakan sholat, membaca ayat Al-Quran, tapi ada cara yang lebih sederhana, cara yang lebih gampang, lebih mudah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Rasul menekankan, sungguh Allah sangat ridha kepada hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang ketika ia makan atau minum, ia memuji Allah atas makanan dan minumannya. Saya katakan ini cara yang sangat sederhana, Pak. Tapi Rasul menegaskan Allah ridha ketika ibu-ibu misalkan makan atau minum, kemudian memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillah. Jamaah syarafimahumullah, hari ini kita sudah berada di malam ke-16 ya, bagian melaksanakan di hari Selasa. Tema yang saya bawakan berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang menarik kalau kita melihat mukjizat dari para nabi dan rasul. Kalau nabi-nabi lain, mukjizatnya itu langsung terlihat. Terlihat saat itu, di saat itu saja, di masa itu saja. Seperti Nabi Ibrahim AS yang tak mampu dibakar oleh api. Jadi api ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim AS itu menyalahi fitrahnya. Fitrah api kan membakar, tapi ini tidak berlaku bagi Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Musa AS mampu membelah lautan. Jadi hukum gravitasi tidak berlaku saat itu. Ini hebatnya mukjizat Nabi Musa, tapi hanya berlaku saat itu saja bagi orang-orang yang melihat itu saja. Kita ini kan hanya menggunakan informasi dari Al-Quran, tidak lihat secara langsung. Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Isa berdoa sebagai bentuk pembuktian kerasulannya kepada Bani Israel. Orang-orang yang telah mati memberikan kesaksian waktu itu, tapi hanya berlaku di saat itu saja. Tapi yang menarik, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dikatakan Al-Quran. Kenapa ini dikatakan mukjizat yang sangat besar? Karena ternyata Al-Quran itu yang menyaksikan kehebatannya bukan hanya orang-orang di masa Rasulullah saja, tetapi juga kita bisa menyaksikan kehebatan, kedahsyatan dari Al-Quran itu. Di mana pembuktiannya? Kita lihat
dengan pembuktian yang sederhana saja, Bapak sekalian. Di antara bacaan yang tidak bosan-bosan kita baca di Al-Quran. Kalau Bapak baca koran misalkan, atau baca majalah misalkan, membaca satu berita, satu kali dibaca berita itu sudah bosan, tidak mau lagi diulang. Begitu pula dengan ini. Tapi ini Al-Quran, misalkan Quran surah Al-Fatihah, kita baca sehari semalam, diulang terus itu. Sholat wajibnya saja kita baca berapa kali? 17 kali, kan 17 rakaat. 17 kali kita ulang-ulang terus Al-Fatihah, pernah kita bosan kita baca Al-Fatihah. Dahsyat itu Al-Quran. Karena dia memang harmonisasi dengan jiwa kita. Itu kan wahyu. Sedangkan jiwa ini kan rindu. Dengan selalu dengar rindu cuma tertutup dengan dosa-dosa saja. Belum lagi tidak ada satupun kitab yang penghafalnya yang lebih banyak dibandingkan Al-Quran. Apakah itu kitab suci atau buku-buku yang lain? Coba tanya. Oh maaf, pendeta, ya kok tidak kitabnya, kitab Injil. Begitupun dengan agama-agama lain. Begitupun yang buku, tidak ada yang bisa hafal satu buku. Tapi Al-Quran dari segala umur, jadi bukan hanya anak kecil saja bisa menghafal, anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua. Ada yang usia 60 tahun bisa hafal Al-Quran 30 juz dia hafal. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Bukan bacaan, sekedar bacaan saja. Dan ini menjadi pembuktian bahwa memang Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, kita diminta untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Coba perhatikan Pak, di Al-Quran itu ini menarik sekali. Sampai-sampai mungkin biasa kita dengar namanya Felix. Itu orang Cina, Allah, tapi sekarang dia sudah menjadi umat. Dia itu masuk Islam, tertarik memeluk agama Islam. Baru dia buka itu Al-Quran, kan bertanya Al-Quran kan usah kita Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah baru Al-Baqarah. Baru dia buka Alif Lam Mim. Setelah Al-Fatihah Alif Lam Mim, langsung ketemu dengan ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Felix sini. Kami kan suka menggunakan kalimat menghadis. Ini kitab ini seolah-olah menantang kita. Karena kalau buku lain biasanya kalimat pembukanya apa? Buku ini, kitab ini tidak sempurna. Coba lihat itu, lihat disertasi Pak. Disertasi kan tingkat pendidikan paling tinggi pasti. Disertasi pun karya ilmiah tertinggi, lihat di kalimat pembukanya apa? Selalu ada karya ini tidak sempurna, maka mohon kritik dan saran. Begitupun dengan buku-buku yang lain. Tapi ini Al-Quran, apa kalimat pembukanya? Inilah kitab, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam. Artinya menjamin memang ini kitab yang sempurna. Maka dia pun semakin tertarik untuk agama Islam. Dan memang banyak sekali para mu'allaf itu terbuka hatinya mendapatkan hidayah setelah dia berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi seharusnya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, bayangkan saja, orang kafir itu kan kafir dikatakan hatinya awalnya tertutup. Bisa dapat hidayah Pak setelah berinteraksi dengan Al-Quran. Semestinya kita ini yang sejak wahai muslim. Semestinya ya, idealnya ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu makin hidup hati kita, idealnya. Kita nggak usah jauh untuk Al-Fatihah yang ada 7 ayat itu kita mau hidupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini saja kalau dihidupkan Pak, kalau kita betul-betul hidupkan damai hidup kita. Jangan banyak-banyak. Ini mau saja jadi dalam kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hidupkan dalam kehidupan damai hidup Bapak Ibu sekalian. Dapat nikmat, kan ini dapat nikmat. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, kalau ini kita hidupkan dapat nikmat ya semakin nikmat kita rasa. Kenapa
dapat musibah atau sakit. Kalau dia dihidupkan kita tetap memuja, alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua ada hikmah. Sakit bukan membuat hati kita justru menjadi gelisah, tapi justru membuat hati kita menjadi damai. Makanya saya katakan alhamdulillahirabbil alamin saja kalau dihidupkan dalam hidup kita. Makanya Ali bin Abu Thalib pernah mengatakan begini, ini menarik perkataan dia katakan, setiap ayat Al-Quran itu pasti ada hikmah di dalamnya. Dia katakan begini, setiap ayat Al-Quran itu pasti ada hikmah di dalamnya. Saya ambil contoh dulu. Nah, kita laksanakan sekarang puasa. Ini contoh yang paling dekat, Pak. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kita kan diperintahkan disuruh dipanggil oleh Allah dengan panggilan istimewa, ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan istimewa itu, Pak. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Lebih menarik, Pak, bukan wahai orang-orang yang beriman, tapi lebih enak tafsirnya wahai hamba-hambaku yang beriman. Karena ini panggilan istimewa dari Allah Subhanahu. Kutiba alaikum syiyam, diwajibkan atas kita berpuasa. Coba kita lihat hanya Pak. Saya mencoba saja cukup satu hikmah puasa. Tapi saya kaitkan dengan perkembangan sains dan pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2016 ada seorang peneliti dari Jepang, dia dapat hadiah Nobel. Jadi hadiah Nobel itu, Pak, penghargaan tertinggi di bidang ilmu pengetahuan. Bisa dikatakan dia dianggap sebagai pahlawan di bidang ilmu pengetahuan. Itu hadiah Nobel, penghargaan tertinggi, sangat dihargai. Ilmuwan Jepang ini bernama Yoshinori Koizumi. Tahun 2016. Apa kesimpulan temuannya? Hasil penelitiannya dia katakan begini. Ternyata dengan tidak makan dan tidak minum minimal dalam waktu 12 jam. Jadi tidak makan, tidak minum selama minimal 12 jam. Pengaruhnya begitu, Bapak. Bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi dia isolasi itu katanya dalam proses itu, kemudian dia perbaiki sel-sel yang rusak sehingga bisa menjadi sel-sel yang sehat. Sel-sel yang merusak ini diperbaiki sehingga dia bisa menjadi sel-sel yang sehat. Sehingga dengan cara ini, istilah kedokterannya itu autophagy, itu istilahnya prosesnya, mekanismenya. Sehingga dengan proses ini katanya ini sangat efektif untuk digunakan sebagai terapi untuk berbagai macam penyakit. Dan ini memang dari beberapa literatur yang saya baca itu sudah dikembangkan di beberapa negara maju. Tidak makan, tidak minum selama minimal 12 itu kan sebenarnya puasa. Jadi maksud dahsyatnya puasa, kedahsyatan puasa nanti ditemukan oleh Yoshinori Koizumi tahun 2016. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kita berpuasa 1400 tahun lalu. Dan untuk penelitian-penelitian. Makanya kalau biasa sering saya tekankan, kalau ada perintah dikerjakan saja, karena pasti di balik perintah itu, di balik ayat-ayat Allah itu ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Cuma mungkin akan tidak menangkap. Contoh puasa tadi, dahsyat sekali Pak pengaruhnya. Itu Masya Allah. Makanya dikatakan di antara fungsi dari Al-Quran itu dikatakan dia sebagai latadhkiratun lil muttaqin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Begini kaidahnya dalam kehidupan. Sebenarnya apa yang membuat hidup ini tidak tenang? Apa yang membuat hidup ini menjadi banyak masalah? Sebenarnya penyebab utamanya itu adalah karena kita menabrak ayat-ayat Allah. Sudah melewati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau kita menjalan ada rambu-rambu di depan kita ada jurang, kita tabrak maka menjadi sejati di jurang. Ketika ayat-ayat Al-Quran ini rambu-rambu bagi kita. Allah tegaskan, misalkan saja, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Ini kan rambu-rambu. Allah tegaskan celaka orang yang suka mencela, orang yang suka melupa.
begini, Pak, orang kaya yang suka mengumpulkan hartanya dan dia hitung-hitung, jadi maksudnya itu Pak, saking pelitnya dia tidak mau berzakat. Dia hitung-hitung. Karena apa? Dia kira itu hartanya itu bisa membekalkannya. Dia melewati peringatan Tuhan, peringatan Allah, rambu-rambu ini. Maka lihat Pak, akhir hidupnya itu tragis. Seperti Korun itu. Korun itu sudah deskripsikan Al-Quran betapa banyak kekayaannya, tapi lihat bagaimana akhir hidupnya. Pasti berakhir tragis. Ini peringatan bagi kita. Makanya Masya Allah, jamaah isyarat Allah, mari kita menghidupkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita. Senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak cukup dengan sekedar membacanya saja. Usahakan kita, Bapak sekalian, kita punya niat selain membaca, coba kita pelajari artinya. Karena dengan mengetahui artinya, Al-Quran itu kita bisa jadikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.